cerdas. Cerita dunia astral. Astral berarti mengenai bintang-bintang. Bintang adanya di atas. Itu bicara idola. Orang yang ada di atas, level atas, orang yang terkenal. Astral juga berarti jika seseorang keluar dari tubuhnya, dia dapat melihat keadaan dirinya, keadaan hatinya, siriknya ya, dan keadaan dunia apa yang sedang terjadi. Jangan kebanyakan mayal ya. Karena astral itu dunia khayal, dunia fiktif. Pendeta, kaya, makan, bersepuluhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan ilmu pengetahuan. Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Ini ada yang berkata seperti ini. Ya, pendeta kaya makan bersepuluhan. Hebat bukan? Ada pendeta makan bersepuluhan. Ada pendeta makan uang. Baru dengar. Iya. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, pendeta kaya karena diberkati Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham, dia akan memberkati Abraham dan keturunan-keturunannya. Setiap orang yang percaya Yesus itu keturunan Abraham dan ahli waris perjanjian Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Tidakkah salah kalau pendeta kaya karena diberkati Tuhan, suka memberi, bermurah hati, pelayanannya bagus. Namanya berkat itu kepercayaan Tuhan buat hambanya. Jadi ini pendeta dapat dipercaya oleh Tuhan dalam mengelola keuangannya. Ya, jadi jangan heran kalau pendeta diberkati Tuhan. Kalau pengusaha atau orang dunia saja bisa diberkati Tuhan. Tuhan yang empunya hamba-hambanya, dialah sumber segala berkat. Dan dialah yang memberkati hambanya atau pendeta. Jadi nggak usah heran kalau ada pendeta yang diberkati Tuhan. Yang kedua, janganlah hanya bisa memfitnah saja. Buktikan dengan data dan fakta. Keuangan gereja ada yang mengatur, ada bendahara, ada yang mengelolanya. Gereja yang sudah besar, bendahara bukan hanya satu, ada 2 atau 3. Gereja yang sudah besar, pemasukan yang banyak dari persembahan dan persepuluhan bukan hanya untuk pendeta saja. Apakah ingin minta bagian kalian yang berkata seperti ini? Yang ketiga, biasanya yang bilang seperti ini pasti sirik. Tanda tak mampu, tanda tak bisa. Kaya seperti hambanya yang diberkati Tuhan. Ya, dengan hambanya yang diberkati Tuhan, pasti sirik. Dan biasa jika ada hamba Tuhan yang bilang seperti ini, mungkin persembahan jemaatnya sedikit. Persepuluhannya tidak ada valia. Ini kan baru dugaan. Ya, yang tahu kan dia sendiri, karena dia berkata seperti itu. Ya, nyinyir kali ya itu, atau kaum-kaum pengejek akhir zaman yang bisanya komentator komenin pendeta-pendeta tanpa dapat melihat siapa dirinya di hadapan Tuhan. Apakah dia lebih baik hidupnya dari yang diomongi? Ini yang keempat. Apakah saudara hidupnya lebih baik dari yang diomongin itu? Ataukah dosa itu hanya makan persepuluhan? Apakah saudara tidak ada dosa dalam hidupmu? Silakan koreksi. Lihat diri sendiri, jangan lihat orang lain. Apakah hatimu sudah bersih? Hatimu itu murni di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kau bukan hamba Tuhan, hamba uang. Karena siri melihat orang yang diberkati Tuhan. Yang kelima, janganlah cuma bisa fitnah dan menyebarkan hoak ataupun menghakimi orang lain. Yang keenam, mengapa saudara kepusingan dengan dapur orang lain? Buat hamba, puji Tuhan,
Jika ada hamba Tuhan atau pendeta yang diberkati dan kaya raya. Yang ketujuh, yang membahas seperti ini sepertinya tidak persepuluhan. Makanya hidupnya tidak diberkati Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada pendeta mapan persepuluhan? Apakah ada pendeta bisa mapan uang? Tunjukkanlah siapa orangnya. Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Tuhan memberkati.